Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3016 Leluhur Kuno. Dengan Tiger Seven dan yang lainnya pergi ke Gunung Huolian, Lin Bai tidak terburu-buru untuk pergi, tetapi berdiri di kaki gunung menunggu. Setengah hari kemudian, Huki berjalan menyusuri jalan kuno di Gunung Huolian. Lin Bai mengepalkan tinjunya dan berkata, "Bagaimana dengan Tiger 7? Saya bisa naik dan berbicara dengan Wan Bao Zhenjun." Huki menggelengkan kepalanya, dan senyuman muncul di wajahnya. "Tidak perlu, Lin Bai. Guru telah membuat keputusan, dan sulit bagi kami untuk menghentikan kami sebagai murid. Tetapi kami juga membuat perjanjian dengan guru bahwa kelima murid kami akan tinggal dan membantu guru menyempurnakan pedang ini. Setelah itu, kami berlima akan meninggalkan Gunung Huolian. Dan Tuan, setelah menyempurnakan senjata ini, saya yakin senjata itu akan hilang." Lin Bai tercengang. Rasa bersalah di hatinya sulit untuk dihapus. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Harimau 7, aku." Harimau 7 berkata sambil tersenyum, "Aku tahu, Lin Bai, kamu tidak perlu mengatakan itu. Aku tahu kamu memiliki rasa malu di hatimu, tapi ini adalah pilihan Tuan, kami tidak punya hak untuk campur tangan. Lagi pula, menurutnya merupakan kehormatan dan takdirnya untuk membantumu menyempurnakan pedang ini. Dia merasa telah tinggal di benua kuno selama 500 tahun hanya untuk menunggu hari ini. Kalau begitu, mengapa kita harus menghentikan kita sebagai murid? Kamu tidak perlu meminta maaf, kamu tidak perlu merasa bersalah. Itu pilihan Tuan." Huki tersenyum dan menepuk pundak Lin Bai. "Ayo, kita cari tempat untuk minum." Huki menarik Lin Bai ke rumahnya. Di kediaman Harimau 7 mengeluarkan banyak api, anggur, dan Lin Bai berdiri untuk minum bersama. Mereka duduk di halaman, minum banyak anggur dan membicarakan banyak hal. Huki memberitahu Lin Bai bagaimana dia beribadah di pintu Wan Bao Zhenjun, dan bagaimana dia pergi ke Dongzu. Lin Bai berkata dengan lemah, "Begitulah. Anda dan keempat kakak laki-laki dan perempuan Anda adalah yatim piatu. Mereka diadopsi sebagai murid oleh Wan Bao Zhenjun." Harimau itu berkata pada pukul 7, "Ya, guru menemukan saya di hutan pegunungan dan berkata bahwa orang tua saya dibunuh, dan saya dibawa pergi oleh seekor harimau. Saat itu, aku masih bayi, dan aku hidup hanya setelah meminum susu harimau. Aku mendengar kakak bela diri berkata bahwa ketika guru menjemputku, dia berkata bahwa aku diambang kematian, dan aku tubuh bayi. Saya tidak membutuhkan pil sama sekali, dan tubuh saya tidak dapat menahan obat semacam itu. Jadi Tuan merawatnya dengan hati-hati dan berkata bahwa dia tidak meninggalkan saya selama 7 hari. Setelah 7 hari, saya akhirnya menjadi lebih baik." Jadi, suasana hati Lin Bai agak suram. Jika memang benar karena bilah pedang ini, Wan Bao Zhenjun akan didorong sampai mati, dan Huki akan mendapat masalah seumur hidupnya. Ini juga akan membuat Lin Bai merasa menyesal seumur hidupnya. Huki berkata sambil tersenyum, "Lin Bai, kami tidak ingin membicarakan hal ini lagi. Ayo, minumlah. Aku tahu kamu sudah minum banyak anggur, tetapi anggur api dari Gunung Huolian adalah yang terbaik di dunia. Kamu tidak bisa meminumnya dimanapun di luar Gunung Huolian. Saat aku berada di Dongzu, aku sering memikirkannya." Tiger Seven berkata sambil tersenyum. Lin Bai mengangkat gelasnya dan terkekeh. Tiger Seven menghela nafas, sayang sekali kita hanya berdua hari ini. Jika mereka ada di sini, itu akan menjadi luar biasa. Lin Bai Luewei berkata dengan rasa bersalah, "Jika bukan karena aku, perang dinasti penyihir besar tidak akan membuat mereka semua berputar-putar dan mati di dunia." Ki berkata sambil tersenyum, "Lin Bai, jangan terlalu tertekan, sama seperti tuanku. Ini adalah pilihan tuanku, dan perang dinasti penyihir agung juga merupakan pilihan kita. Sejauh ini, tidak ada di antara kita yang pernah menyesalinya. Jika seseorang masih hidup, dia seharusnya memiliki beberapa pilihan yang luar biasa." Lin Bai terkekeh, "Mungkin. Saya ingat Anda adalah kerajaan Shenwu yang Anda tinggalkan bersama mereka. Kemana mereka pergi?" Harimau 7 berkata, "Saya benar-benar kerajaan Shenwu yang mereka tinggalkan bersama. Yin Jiuling, Aining dan saya datang ke Nanzhou bersama-sama. Keempat Tianchan tampaknya telah kembali ke Qitianyu. Dikatakan bahwa klan Tianchan dan keluarga besar Qitianyu lainnya sedang bertempur. Dia kembali untuk membantu. Dan orang tua dan orang barbar itu, aku tidak tahu di mana mereka berada." Lin Bai terkejut. Yin Jiuling dan An Ning ada di Nanzhou. Tiger berkata pada pukul 7, "Ya, tapi setelah kita datang ke Nanzhou, aku ingin membuat marah Lianshan, dan saya ingin mengundang mereka untuk datang, tetapi Aning sepertinya sedang mencari seseorang, dan Yin Jiuling ikut dengannya."
Lin Bai mengangguk, di mana orang tua dan orang barbar itu. Ada beberapa orang aneh di hati mereka. Harimau itu berkata pada pukul 7, Lin Bai, menurutku lelaki tua dan orang barbar itu tampaknya bukan orang yang begitu sederhana. Kemunculan mereka di Dongsu sama sekali bukan suatu kebetulan. Terlebih lagi, apakah Anda menemukan bahwa di tangan orang tua dan orang barbar, ada prasasti keabadian, salah satu dari 10 senjata ajaib terbaik di tanah kuno? Omong-omong, saya pernah mendengar tentang 10 makam kuno sebelumnya. Dan tablet umur panjang, saya dengar dari guru, adalah benda yang ada di makam kuno, tidak ada yang bisa mengambilnya. Makam kuno. Lin Bai tertegun dan teringat bahwa dia telah melihat pecahan yang tidak lengkap di kolam naga suku Qinglong. Dia tahu bahwa pedang iblis muncul dari kuburan kuno. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, makam kuno apa? Tiger Seven menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Sepertinya guru enggan menyebutkan masalah ini. Tetapi melalui kata-kata tuanku dan pencarianku terhadap buku-buku kuno di Gunung Huolian, tampaknya makam kuno itu ada hubungannya dengan nenek moyang kuno. Lin Bai Aleng berkata, leluhur kuno. Huki terkekeh, itulah pelopor tanah kuno. Lin Bai, kamu harus tahu bahwa tanah kuno manusia dibuka dalam jangka waktu yang lama. Begitu orang-orang kuat menemukan kehampaan, memasuki tanah kuno dan mewariskan seni bela diri, yang melahirkan garis keturunan manusia. Setelah bertahun-tahun berkembang, klan bisa mencapai kejayaan hari ini. Dan orang-orang itu disebut nenek moyang kuno. Lin Bai lengleng kesurupan mendengarkan kata-kata Harimau 7. Tiger Seven melanjutkan, tetapi jangka waktu itu terlalu jauh. Di masa kelaparan, diperkirakan masih ada puluhan juta tahun lagi dari era kita sekarang. Bahkan ketika Pangumen datang ke tanah kuno, 10 senjata ajaib selalu ada di tanah kuno. Lin Bai berkata dengan dingin, tampaknya asal-muasal 10 senjata ajaib itu memang sebuah rahasia. Ya, ada begitu banyak pejuang di Tiongkok kuno yang ingin menjelajahi misteri 10 senjata ajaib, tetapi tidak ada yang bisa memahami rahasia 10 senjata ajaib selama bertahun-tahun. Tiger Seven berbicara, memandangi helikopter hitam di atas meja, dan berkata dengan mata yang dalam. Bab 3017 Kepergian Keluarga Dewa Racun. Di tengah malam, Wan Baozhen duduk di kasur di aula. Pada saat ini, seorang pria muda keluar dari pintu dan berkata sambil tersenyum ringan, saya telah bertemu dengan Anda. Wan Baozhen membuka matanya sedikit, menatap pria itu, dan berkata sambil terkekeh, ini benar-benar waktunya bagimu untuk datang. Pemuda itu berkata sambil tersenyum, hari ini, saya mendengar bahwa Zhenjun telah ditutup untuk peralatan latihan mulai besok, jadi saya memiliki keberanian untuk berkunjung malam ini. Saya pikir saya ingin mengunjungi Gunung Huolian terlebih dahulu ketika saya datang ke Gunung Huolian. Tapi saat itu, ulang tahun Zhenjun sangat sibuk, jadi dia mundur. Mohon maafkan saya. Wan Bao Zhenjun berkata, setiap kali prajurit kuil leluhur muncul di benua selatan, itu akan menyebabkan kolera yang menjulang tinggi, dan kali ini, mengapa Anda ingin keluar dari kuil leluhur? Pemuda ini sangat mengesankan. Pemuda itu terkekeh, prasasti kuil leluhur menunjukkan bahwa selain ulang tahun Zhenjun tahun ini, akan ada seorang pria yang menentang surga, yang akan memegang alat melawan surga, membawa kolera yang tak ada habisnya ke Antartika. Saya kira, pria ini telah muncul. Wan Bao Zhenjun berkata dengan lembut, apa yang kamu katakan adalah Lin Bai. Sang Guan Chun menganggukkan kepalanya dan berkata, ya. Wan Baozhen berkata sambil tersenyum, apa maksudmu? Apakah kamu di sini untuk mewakili kuil leluhur dan memintaku untuk tidak membantu Lin Bai membuat senjata? Kata mereka. Karena mereka telah berjanji untuk memperbaiki peralatan mereka pada hari ulang tahun mereka, mereka tidak akan mengingkari janji mereka. Bahkan kuil leluhur tidak berhak mengganggu perkataan dan perbuatan Zhenjun. Wan Bao Zhenjun terkekeh, kalau begitu kamu tetap datang kepadaku. Sang Guan Chun berkata, saya datang ke sini untuk menanyakan pendapat Zhenjun atas nama kuil leluhur. Bagaimanapun, kekuatan Zhenjun adalah keberadaan puncak di tanah kuno sekarang. Wan Bao Zhenjun berkata, bencana di Nanzu sangat fatal. Kuil leluhur Anda terlalu suka campur tangan dalam hukum dan takdir surga, tetapi setiap kali gagal. Karena semuanya adalah kehidupan, mengapa menghentikannya? Akan lebih dari sekedar pahlawan yang lahir, yang akan membawa pemandangan berbeda ke dunia. Jadi, mengapa kita harus menghentikannya? Wan Bao Zhenjun berkata pelan. Setelah memikirkannya beberapa saat, Sang Guan Chun terkekeh dan berkata, saya mengerti. Aku akan membawa kata-kata Zhenjun kembali ke kuil leluhur secara utuh dan mengucapkan selamat tinggal. Dengan itu, Sang Guan Chun berbalik dan meninggalkan istana.
Melihat kepergian Sang Guancun, Wan Baozhen berkata dengan suara rendah. Dongzu baru saja mengalami kekacauan di Sekte Iblis dan kehilangan banyak vitalitas, lalu dinasti penyihir agung dan negara bagian Shenwu dipisahkan. Kedua penguasa itu bertarung demi hidup dan mati satu sama lain. Dan sekarang bahkan daratan Antartika akan membawa bencana. Berapa banyak pahlawan dan orang kuat yang akan berperan di masa sulit ini? Wan Bao Zhenjun menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Keesokan harinya, Wan Bao Zhenjun mengumumkan bahwa dia ditutup untuk berlatih. Di penghujung ulang tahun mereka, banyak prajurit mulai meninggalkan Gunung Huolian. Pada senja, Ye Suxin berdiri di halaman, menyaksikan matahari terbenam perlahan turun di langit. Pada saat ini, kepala ular dari tongkat jalan ular di pintu rumah akan menemukan kepala ular tua itu dan meninggalkan rumah saat senja. Ye Suxin menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke, minta Raja Serigala untuk bersiap." Raja Ular mengangguk dan berkata, "Ya." Kemudian, Ye Suxin dan Raja Ular meninggalkan rumah bersama dan berjalan ke Gunung Huolian. Saat matahari terbenam, sekelompok tetua keluarga Dewa Racun meninggalkan Gunung Huolian bersama Xia Qiu. Xia Qiu dilukai oleh Lin Bai, dan sekarang dia masih mengalami luka-luka. Para prajurit dari keluarga Dewa Racun tidak meninggalkan Sungai Manwu, tetapi naik perahu roh untuk meninggalkan Gunung Huolian. 3 perahu roh dari keluarga Dewa Racun berlari kencang di bawah sinar matahari terbenam, perlahan-lahan menjauh dari Gunung Huolian. Di tengah malam, perahu roh keluarga Dewa Racun telah meninggalkan Gunung Huolian sejauh 100.000 li. Bulan sedang tinggi. Perahu roh dari keluarga Dewa Racun datang ke Gunung Liar. Saat ini, pedang Siu dengan topeng Raja Serigala sedang berdiri di gunung yang sepi dengan pedang di tangannya. Dia menyaksikan ketiga perahu roh itu terbang perlahan. Ketika 3 perahu roh datang ke depannya, Raja Serigala tiba-tiba menghunus pedangnya. Pedang hitam menyapu langit, dan pedang menebas, menghantam ketiga perahu roh, dan memotong semuanya. Ledakan. Terdengar suara yang memekakkan telinga. Ketiga perahu roh meledak dan terbuka, dan pada saat pedang menghantam perahu roh, lusinan orang kuat terbang keluar dari perahu roh, berdiri di udara, menatap dingin ke arah Raja Serigala di depan mereka. "Siapa yang ingin mati? Apakah kamu sudah makan empedu macan tutul hati beruang? Tahukah kamu perahu roh siapa ini? Mencari kematian." Lebih dari 10 anggota kuat keluarga Dewa Racun berdiri di udara, dengan dingin menatap Raja Serigala di depan. Raja Serigala berdiri di gunung yang sepi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, terdengar suara tawa seorang wanita, "Tentu saja, kita tahu perahu roh siapa ini, perahu roh dari keluarga Dewa Racun. Tidak mengetahuinya di daratan Antartika." Seorang tetua dari keluarga Dewa Racun berkata dengan dingin, "Karena kamu tahu itu adalah perahu roh dari keluarga Dewa Racun, apakah kamu berani datang dan mati?" Pada saat ini, wanita itu keluar dari kegelapan dan mendatangi orang-orang dari keluarga Dewa Racun. "Itu kamu." Xia Qiu, di antara para tetua keluarga Dewa Racun, sekilas mengenali wanita ini. Dia adalah Ye Suxin di samping Lin Bai. Ye Suxin muncul di depan semua orang dan berkata sambil tersenyum, "Aku di sini bukan untuk mencari kematian, tapi untuk mengirimmu mati. Lakukan." Ye Suxin mencibir, "Bukan omong kosong," dan langsung memulai. Pada saat itu, Raja Serigala terbang keluar, dan serangkaian pedang mengerikan ditebas ke orang-orang dari keluarga Dewa Racun. Dan Raja Ular di satu sisi juga mencibir, melemparkan tongkat di tangannya, berubah menjadi ular piton raksasa yang menelan langit dan menyerang orang-orang. "Apakah kalian bertiga berani melawan keluarga Dewa Racun? Mencari kematian?" Ada lebih dari 10 orang kuat di sini yang telah memenangkan puncak dunia, bahkan salah satu dari mereka telah memenangkan puncak dunia. Orang-orang dari keluarga Dewa Racun berkata dengan dingin, "Jangan bicara omong kosong. Jika mereka ingin mati, tamatlah." Tetua dari keluarga Dewa Racun, yang memenangkan puncak alam tripod, berkata dengan dingin. Dia segera menyerang Raja Serigala dan pergi. Ledakan. Di tengah udara, terdengar suara gemetar bumi. Bahkan Raja Serigala pun tidak bisa menahan serangan sengit dari sesepuh yang telah memenangkan posisi tertinggi di dunia. Sungguh merepotkan. 9 ular Ye Suxin terkekeh dan berteriak dengan suara rendah. Saat suara Ye Suxin jatuh, ada getaran hebat di seluruh hutan belantara. Sebuah benda besar terbang dari kejauhan. 9 kepala semuanya terangkat ke langit dan mengaum di alam liar. Dia bergegas ke saat itu, membuka mulut besar, menggigit dan turun, akan ada beberapa wilayah teratas dari burung layang-layang yang kuat ke dalam perut. Binatang besar dari negeri besar. Ini, para prajurit dari keluarga Dewa Racun berkata dengan terkejut. Dalam sekejap,
Selusin dari mereka bergabung di medan perang. Bab 3018 Kematian Xia Qiu. Pada saat ini, Raja Serigala memotong dengan pedang, dan memukuli orang kuat yang telah memenangkan puncak kerajaan hingga meludahkan darah. Dia terbang mundur dengan berantakan dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap, semuanya menjadi berantakan. Di bawah serangan gabungan 9 ular dan Raja Serigala, lebih dari 10 anggota kuat keluarga dewa beracun menghilang. Hanya orang kuat yang memenangkan puncak gunung dan Xia Qiu yang selamat. Xia Qiu dipukuli oleh Raja Ular dan terbang keluar. Dia jatuh ke tanah dalam kebingungan. Dia tampak pucat dan menatap kerumunan dengan dingin. Sambil tersenyum, Ye Suxin melangkah keluar dari gunung yang sepi dan maju ke depan. Musim panas dan musim gugur. Xia Qiu berkata dengan dingin, apa yang ingin kamu lakukan? Pelacur. Ye Suxin tersenyum dan berkata, alam akan membunuhmu. Xia Qiu meremehkan suara dingin itu, kamu ingin membunuhku, tahukah kamu siapa aku? Tahukah kamu apa posisiku dalam keluarga Dewa Racun? Tahukah kamu betapa mengerikan konsekuensinya jika kamu membunuhku? Ye Suxin memandang Xia Qiu, ragu-ragu sejenak dan berkata, tentu saja aku tahu asal-usulmu. Generasi ketiga dari keluarga Dewa Racun. Saya tidak salah. Ye Suxin terkekeh. Yu Xia Qiu memandang Ye Suxin dengan ngeri. Dia tidak menyangka bahwa Ye Suxin benar-benar mengatakan asal-usul dan statusnya dalam keluarga Dewa Racun kata demi kata. Generasi ketiga dari keluarga Dewa Racun. Tampaknya pada masa Dongzu, Zhao Yue juga mengatakan bahwa Mo Qing juga adalah murid generasi ketiga. Tetapi hanya sedikit orang yang tahu apa arti murid generasi ketiga dalam keluarga Dewa Racun. Wajah Xia Qiu sedikit berubah, dan murid-muridnya ketakutan. Dia berkata dengan suara dingin, karena kamu tahu bahwa aku adalah murid generasi ketiga, apakah kamu berani memprovokasiku? Ye Suxin berkata dengan suara dingin, jika kamu adalah murid biasa, aku tidak peduli untuk datang kepadamu, tetapi kamulah yang murid generasi ketiga, itu masalah lain. Sambil berbicara, kamu Suxin mencubit tenggorokan Xia Qiu dan mengangkatnya dari tanah. Matanya dipenuhi dengan cibiran dan niat membunuh. Bibir merahnya menyapu senyuman dingin. Pada saat ini, Xia Qiu sepenuhnya memahami bahwa kamu Suxin benar-benar ingin membunuhnya. Tidak, 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 jangan bunuh aku. Penatua, tolong. Penatua Wang Jingxuan, bantu. Xia Qiu memandangi sesepuh yang meminta puncak gunung dan berteriak penuh semangat. Wang Jingxuan, tetua yang telah mencapai puncak kerajaan, adalah salah satu orang kuat langka di keluarga Dewa Racun. Wang Jingxuan melihat Xia Qiu dijemput oleh Ye Suxin. Dia juga khawatir. Terlebih lagi, posisi Xia Qiu dalam keluarga Dewa Racun sangatlah penting. Jika sesuatu terjadi padanya, saya khawatir meskipun Wang Jingxuan kembali ke keluarga Dewa Racun, dia tidak akan bisa menjelaskannya. Namun, Wang Jingxuan bersedia membantu Xia Qiu. Namun, Raja Serigala dan 9 ular ada di samping, dan mereka tidak berdaya. Apa yang ingin kamu lakukan? Wang Jingxuan berkata dengan dingin. Ye Suxin berkata dengan dingin, aku tidak ingin melakukan apapun. Aku ingin kamu mati. Selama pembicaraan, Ye Suxin tampak galak, memberikan kekuatan, dan tiba-tiba, leher Xia Qiu diremukkan di tangan Ye Suxin. Dan wajah Xia Qiu bengkok. Setelah berjuang 2 kali, anggota tubuhnya terkulai lemah. Xia Qiu, mati. Musim panas dan musim gugur. Wang Jingxuan berseru ngeri. Dia tidak pernah berpikir bahwa kamu Suxin benar-benar berani membunuh Xia Qiu. Ingat, aku menggigit gigiku dan berteriak padamu. Prajurit yang berani membunuh keluarga Dewa Racun akan berada di tempat tanpamu di tanah kuno. Keluarga Dewa Racun akan datang kepadamu. Wang Jingxuan mengertakkan gigi dan mengeluarkan aljimat darah dari tas penyimpanannya. Setelah menghancurkannya, sosoknya berubah menjadi cahaya pelarian berdarah, dan dalam sekejap dia melesat menjauh dari cakrawala. Ye Suxin melihat pelarian Wang Jingxuan dengan senyuman dingin, tapi dia tidak menghentikannya raja. Ular datang ke sisi Ye Suxin dan berkata dengan suara rendah, dia melarikan diri. Apakah kamu ingin mengejarnya? Ye Suxin melemparkan tubuh Xia Qiu ke tanah dan berkata sambil mencibir, tidak, aku tidak bermaksud membunuhnya. Biarkan dia lari. Itu juga ada dalam rencanaku. Melihat mayat Xia Qiu di tanah, Ye Suxin berkata sambil tersenyum, Xia Qiu, kamu bisa tenang. Aku akan membalaskan dendam keluargamu. Keluarga Dewa Racun akan membayar harga pendarahannya. Melihat mayat-mayat berserakan di tanah, Ye Suxin menyapu semuanya ke tangannya, lalu berbalik dan menghilang di hutan belantara. Jangan mengikuti terlalu dekat agar tidak diperhatikan oleh Lin Bai.
Saat sosok Ye Suxin menghilang dalam kegelapan, sosok itu bergema samar. Dengan kepergian Ye Suxin, 9 ular itu juga menghilang dalam kegelapan. Raja Ular dan Raja Serigala saling memandang. Setelah melihat mayat berserakan di tanah, mereka berbalik dan pergi. Setengah bulan kemudian, orang-orang kuat dari keluarga Dewa Racun datang ke sini lagi, mengambil semua mayat yang telah dimakan oleh binatang buas dan mengirim mereka kembali ke keluarga Dewa Racun. Ketika Wang Jingxuan kembali ke keluarga Dewa Racun dan berkata bahwa Xia Qiyu telah meninggal, keluarga Dewa Racun terkejut. Kematian murid generasi ketiga bukanlah perkara sederhana. Saat ini, Lin Bai berada di Gunung Huolian, mengobrol dan minum dengan Huqi, tapi dia tidak pergi dengan tergesa-gesa. Pada hari ini, Huqi dan Lin Bai kembali ke rumah Lin Bai dalam keadaan mabuk. Tapi aku tidak menyangka sudah ada 4 orang yang menunggu di rumah Lin Bai. Lin Bai masuk untuk melihat dan berkata dengan suara rendah, "Mengapa kamu ada di sini?" Saat ini, orang-orang di halaman adalah Li Jis dan Lan Yuxin dari Akademi Dongzu, serta Dugu Yitian dan Dugu Hao dari keluarga Dewa Pedang. Orang-orang ini juga adalah teman Lin Bai. Pada saat ini, Ye Suxin keluar dari ruang dalam dan datang ke sisi Lin Bai, dan berkata dengan suara rendah, "Mereka bilang itu temanmu. Mereka telah menunggu di sini selama beberapa hari." Lin Bai mengangguk dan memandang kerumunan, sambil tersenyum, "Nyonya, sudah lama tidak bertemu." Dugu Yitian berkata sambil tersenyum, "Saya rasa Anda belum mengalami banyak hal." Dugu Hao terkekeh, "Saudara Lin, kamu baik-baik saja?" Dugu Yitian berkata sambil tersenyum, "Kami di sini untuk mendapatkan pedang cermin air. Menurut kesepakatan antara Anda dan keluarga Dewa Pedang, inilah saatnya mengembalikan pedang cermin air. Sebelum kami datang ke Nanzu, kami pergi ke Dongsu dulu, tapi aku sudah mendengar tentangmu. Jadi, sejak kami bertemu denganmu di sini, kami juga ingin mengambil kembali pedang cermin air." Dugu Yitian terkekeh. Lin Bai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Itu sifatnya." Sambil berbicara, Lin Bai menyerahkan pedang cermin air kepada Dugu Yitian dari tas penyimpanan. Dugu Yitian bertanya, "Pedang cermin air, ada yang bisa saya bantu?" Lin Bai memandang Ye Suxin dan berkata sambil tersenyum, "Saya pikir ini sangat membantu. Terima kasih atas kemurahan hati keluarga Dewa Pedang. Jika tidak, saya khawatir saya harus melakukan banyak masalah." Setelah mengumpulkan pedang cermin, Dugu Yitian terkekeh, "Kalau saja aku bisa membantumu." Kemudian, Lin Bai memandang Li Jis dan Lan Yuxin, melirik sudut mulutnya sambil tersenyum masam, dan berkata, "Karena kita akhirnya bertemu, ayo duduk dan minum bersama." Bab 3019 Putra Suci Dongzu. Wu dia. Beberapa orang sedang duduk di halaman Lin Bai, dan Harimau Tujuh juga dengan murah hati mengeluarkan banyak anggur api dan meminumnya. Lan Yuxin berkata dengan suara rendah, "Lin Bai, maafkan aku, tapi aku tidak bisa menahannya." Lin Bai mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum, "Aku tahu bahwa klan biru memiliki gelas biru kesulitan klan. Saya tidak menyalahkan Anda. Pada saat yang sama, saya juga berharap keluarga Lan tidak ikut campur, karena saya tidak ingin melibatkan terlalu banyak orang." Lan Yuxin memperhatikan Lin Bai meminum minuman keras tersebut, tetapi masih merasa bersalah. Bagaimanapun, dalam perang dinasti Dawu, semua prajurit yang terkait dengan Lin Bai ikut serta dalam perang tersebut, tetapi Lan Yuxin adalah satu-satunya. Karena identitas keluarga Lan, dia tidak bisa bergerak. Hingga saat ini, Lan Yuxin masih merasa menyesal. Lin Bai bertanya, "Setelah saya pergi, apa yang terjadi dengan situasi di Dongzu dan Akademi Dongzu?" Mata Li Jis berbinar dan berkata, "Setelah kamu dikeluarkan dari sekolah Dongzu, kamu kehilangan posisi Putra Suci. Kemudian Akademi Dongzu mengadakan pertempuran Putra Suci lagi, dan akhirnya Wu He memenangkan tahta Putra Suci. Adapun situasi di Dongzu, situasinya masih sama, dan tidak banyak perubahan. Kerajaan Shenwu dan dinasti Dawu terpisah satu sama lain. Sungai Dongsheng berseberangan. Meskipun kedua dinasti sering mengalami gesekan, tak satu pun dari mereka yang memimpin dalam melancarkan bencana. Untuk sesaat, itu membeku. Lin Bai mengangguk sedikit dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Wu dia telah menjadi putra Tuhan. Li Jis, kamu tidak boleh melepaskan air dalam perang dengan Wu He, jika tidak, kekuatan Wu dia diperkirakan jauh dari posisi putra suci." Li Jis berkata sambil tersenyum, "Saya tidak berpartisipasi dalam pertempuran putra Tuhan." Lin Bai mengerutkan kening, "Hah? Kenapa?" Li Jis berkata, "Seperti yang saya katakan, sekarang ada anak muda pertama di Dongzu. Bahkan jika dia diusir dari gerbang gunung dan dicabut tahta putranya, dia tetaplah yang pertama di Dongzu.
Karena sudah ada orang seperti itu, sia-sia siapa yang akan mengambil posisi putra Dongzu. Dongzu Sengzi, niat awalnya adalah orang terkuat dan pertama dari generasi muda Dongzu. Li Jis memandang Lin Bai dengan serius dan berkata. Lin Bai tersenyum pahit dan menolak berkomentar. Tiger 7 menyela saat ini, saya juga berpikir jika itu yang terjadi. Kekuatan, saya khawatir hanya sedikit orang yang bisa melawan Lin Bai di Dongzu. Adapun Wu He haha. Adapun Wu He, di Pulau Suci Suizu, mereka juga jenderal kita yang kalah. Sekelompok jenderal yang kalah harus menghadapi pertarungan demi putra Dongzu. Tiger 7 tersenyum meremehkan. Seperti yang dikatakan Huqi, Wu He dan si Zhongxian ditindas oleh Lin Bai, Huqi dan Yin Jiuling. Di Gunung Jiu Tianyuanzu, aliansi Tianjiao Wu He dan si Zhongxian dikalahkan hingga jatuh ke tanah oleh aliansi monster yang terdiri dari Lin Bai dan Yin Jiuling. Setelah itu, Wu He dan si Zhongxian masih belum menjadi lawan dari Huqi, Yin Jiuling, dan An Ning. Di akhir pertempuran, Lin Bai dan Yin Jiuling terlibat perang saudara, dan mereka akhirnya memutuskan untuk menjadi anak Tuhan. Dugu Yitian berkata sambil tersenyum, sebelum saya datang ke Nanzu kali ini, saya juga mengunjungi Akademi Dongzu dan bertemu Wu He sekali. Meskipun saya tidak bertarung satu sama lain, saya dapat melihat bahwa kekuatannya jauh dari level Dongzu. Anak suci. Dugu Hao berkata sambil tersenyum ringan, saya merasa dapat dengan mudah mengalahkannya. Dia menjadi putra Dongzu, yang hanya menjadi bahan tertawaan. Huqi terkekeh, sayang sekali aku, Yin Jiuling, An Ning, monster tua, Feng Wenjun, Si Jiamu, binatang raksasa Banren, dan Tianchan semuanya dikeluarkan dari Akademi Dongzu. Dan Li Jis dan Lan Yuxin tidak mau memperebutkan tahta putra Tuhan. Kalau tidak, giliran penyihirnya. Kata harimau dengan mulut melengkung. Mereka semua saling memandang sambil tersenyum, lalu mengambil gelas dan meminumnya. Setelah 3 putaran minum, Lin Bai bertanya, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Sekarang ulang tahun Wanbao Zhenjun telah berakhir. Li Jis terkekeh, tidak mudah untuk datang ke Nanzu sekali saja. Tentu saja, saya ingin menghabiskan lebih banyak waktu di sini. Saya tidak berencana untuk kembali ke Dongzu secepat ini. Dugu Yitian terkekeh, sepertinya ide Li Jis sama dengan ide kita. Para tetua keluarga Dewa Pedang sudah mulai kembali ke Beizu, tapi Dugu Hao dan saya akan tinggal untuk melihat kondisi setempat dan adat istiadat dari suku tersebut. Tanah Nanzu. Jadi kita harus tinggal di daratan Antartika untuk sementara waktu. Lin Bai bertanya, apakah situasi keluarga Dewa Pedang baik-baik saja? Begitu Dugu Yitian mendengarkan, matanya bersinar dan dia berkata dengan suara rendah, tidak apa-apa. Sepertinya keluarga kamu tidak tahu bahwa kami telah mempelajari hal-hal sebelum zaman kuno, jadi kami tidak berjaga-jaga sekarang. Dan Jian Zun juga mencoba untuk menimbun kekuatannya. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, lebih baik jangan tinggalkan ular itu di dekat bantal. Dugu Yitian mengangguk dan berkata, segera, saatnya membuat keputusan dengan keluarga Ye. Laut Ajaib, Istana Sekolah Dongzu, Pulau Halaman Dalam. Seorang lelaki gemuk kecil berjubah hitam, dia tidak tinggi, kulitnya gelap, badannya gemuk, seperti bola gemuk, bahkan matanya bertumpuk di lemak, sulit dilihat. Pria kecil gemuk berbaju hitam berjalan ke Pulau Halaman Dalam dan menjatuhkan tentara yang menghentikannya. Pulau Halaman Dalam, di dalam halaman timur. Para tetua, itu tidak baik, itu tidak baik, itu tidak baik. Seseorang di luar telah membunuh mereka dan berkata bahwa mereka ingin melihat putra dari Akademi Dongzu. Seorang murid yang panik berlari ke istana dengan panik, kata laporan itu. Setelah mendengar tentang cara kuno, dia mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Murid itu berkata, orang ini baru saja datang ke Akademi Dongzu dan berkata bahwa dia ingin bertemu dengan putra Dongzu. Kami memintanya untuk mengiriminya surat pemujaan, tetapi jika dia tidak setuju, dia akan langsung melanjutkan. Di pinggir jalan kuno, Wu He berkata dengan suara dingin, dengan ceroboh, bagaimana sekolah Dongzu bisa membiarkan dia berperilaku sembarangan. Itu dia. Dia berkata dengan dingin. Murid itu berkata, dia pergi ke Pulau Suci. Bangau penyihir terbang langsung ke langit dan langsung menuju ke Pulau Suci. Jalan kuno itu ragu-ragu sejenak, diikuti oleh Wu He. Dalam sekejap, lebih dari 10 calon orang suci di halaman timur pergi ke Pulau Suci satu demi satu. Sebelum Wu Kren datang ke Pulau Suci, dia melihat seorang lelaki gemuk berpakaian hitam berdiri di tepi Pulau Suci untuk buang air kecil. Ketika Wu Kren melihatnya, dia langsung berkata dengan marah, siapa kamu? Apakah kamu berani datang ke sekolah Dongzu?
Pria gemuk kecil berbaju hitam itu berbalik dan melihat ke arah Wukren. Dia berkata dengan datar, "Pergilah, jangan ganggu aku. Saya mencari putra Dongzu. Lagi pula, aku tidak ingin melihat orang lain." Dia berkata, "Aku adalah putra Dongzu." Pria gemuk kecil berbaju hitam itu tertegun, sepasang mata kecil tersembunyi di dalam lemak, terkejut melihat penyihir itu. "Derek." Dia tampak marah dan berkata, "Kamu masuk ke istana sekolah Dongzu dan melakukan hal buruk di Pulau Suci. Hari ini aku akan menjatuhkanmu sebagai contoh." Sambil berbicara, dia langsung menemui pria gendut berbaju hitam. Pembunuh dan kuat. Dia ingin mengalahkan pria gendut berbaju hitam. Ketika dia membunuh pria gendut kecil di hitam dengan pukulan yang begitu mendominasi, pria gendut berbaju hitam itu mengangkat ikat pinggangnya, mencibir dan meninjunya. Bang, tinju ini dan tinju Wu He. Dalam sekejap, tubuh Wukren terbang seperti layang-layang garis putus-putus dan jatuh ribuan meter pergi, meludahkan darah. Kerangka di tubuhnya telah dipatahkan oleh tinju ini sebanyak setengahnya. Burung bangau penyihir jatuh ke tanah dan tidak bisa berdiri. Itu saja. Dongsu Sengzi, apakah kamu di sini untuk melucu? Pria gemuk kecil berbaju hitam itu berkata sambil menangis dan tertawa, bukankah Dongsu Sengzi Lin Bai? Bagaimana sampah ini? Wajahnya terdistorsi oleh rasa sakitnya. Dia menatap pria gemuk kecil berbaju hitam. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan pria ini begitu mengerikan. Kamu, siapa kamu? Dia bertanya dengan ngeri. Pria kecil gendut berbaju hitam itu berkata, "Aku. Namaku Zhao Ba. Bab 3020 Makam Naga." Mereka tinggal di Gunung Huolian selama beberapa hari. Akhirnya ia berangkat berwisata ke selatan Gunung Dugu. Dan Li Jis dan Lan Yuxin juga berbeda. Li Jis pergi bersama Dugu Yitian dan Dugu Hao. Adapun Lan Yuxin, dia bilang dia akan mengunjungi seorang tetua di tanah Antartika, jadi dia memisahkan diri dari Li Jis. Dalam beberapa hari, orang-orang yang datang ke Gunung Huolian untuk merayakan ulang tahun mereka pergi satu demi satu. Lin Bai awalnya berencana untuk tinggal di Gunung Huolian selama setengah tahun untuk melihat apakah Wanbao Zhenjun dapat menyusun kembali pedang iblis dalam waktu setengah tahun. Tapi hari ini, Harimau Tujuh datang ke rumah Lin Bai, menemukan Lin Bai dan berkata, "Lin Bai, pernahkah kamu mendengarnya?" Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang kamu dengar?" Tiger Seven terkejut dan berkata, "Dikatakan ada makam naga di tanah Antartika." Makam naga. Lin Bai mengerutkan kening dan berpikir. Lin Bai sudah mengetahui tentang makam naga di Nanzu. Ketika dia di sekolah Dongzu, kura-kura tua itu membawa Baoer ke Nanzu untuk menemukan makam naga. Tapi Lin Bai tidak menunjukkan suara dan warnanya, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Makam naga. Apa itu?" Huki berkata dengan suara rendah, karena lingkungan geografis tanah Nanzu berbeda dari tiga lainnya. Benua. Bentang alam di sini tinggi dan curam, dan medannya rumit. Terlebih lagi, di tanah Nanzu, terdapat bentang alam yang sebanding dengan masa banjir. Oleh karena itu, ada juga sebutan, hutan 10.000 makam, di tanah Asia Selatan. Artinya, ada banyak makam besar di tanah Nanzu, yang dilestarikan oleh para pendahulu lingkaran seni bela diri. Salah satunya adalah makam naga. Cahaya Harimau Tujuh berkata, tentang makam naga, saya juga banyak mendengarkan guru berkata. Di tanah Antartika, selalu ada legenda makam naga, tetapi hanya sedikit orang yang menemukan lokasi makam naga. Beberapa hari yang lalu, seorang pejuang tiba-tiba menemukan makam naga di Pegunungan Bintang 7, tidak jauh dari suku Daogu. Konon di Pegunungan Bintang 7 hari ini, cahaya 7 warna muncul di langit, berkumpul tetapi tidak menyebar. Bahkan jika malam tiba, Anda dapat dengan jelas melihat cahaya di Pegunungan Bintang 7 dari jarak 100.000 mil. Cahaya itu, penuh kekuatan naga, diduga makam naga. Kata Harimau Tujuh cahaya. Jika Lin Bai memikirkannya, dia diam. Huki terkekeh, jika bukan karena pengasingan Sifu dan beberapa kakak dan adik membantuku, Gunung Huolian membutuhkanku untuk bertanggung jawab atas keseluruhan situasi di sini. Kalau tidak, aku benar-benar ingin melihat apakah ini makam naga. Lin Bai terkekeh, kalau begitu aku akan membantumu melihatnya. Jika ada bayi yang baik, aku akan mengambilnya kembali untukmu. Tiger Seven tersenyum dan berkata, hahaha, bagus juga. Lin Bai menarik napas dalam-dalam. Awalnya dia berencana untuk tinggal di Gunung Huolian selama setengah tahun. Tapi sekarang makam naga muncul, Lin Bai juga memikirkan Baoer dan kura-kura tua. Lin Bai harus mengunjungi makam naga. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Baoer selama ini. Lin Bai berkata dengan lemah di lubuk hatinya.
Saat fajar keesokan harinya, Lin Bai, kamu Suksin dan Lin Yai mengucapkan selamat tinggal pada Huki. Datanglah ke kapal feri Qianlong, naik Lingsu lagi dan tinggalkan Gunung Huolian. Gunung Bintang 7 tidak jauh dari suku Daogu. Kita bisa sampai ke suku Daogu dalam 5 atau 6 hari dengan perahu di kapal feri Qianlong. Ye Suxin berkata dengan ringan. Lin Bai mengangguk dalam diam, berdiri di kapal penumpang menara Tianbao, memandangi pemandangan di Sungai Manwu. Pada saat ini, tidak lama setelah Lin Bai dan Ye Suxin menaiki perahu, sekelompok prajurit sekali lagi datang ke kapal feri Qianlong dan menaiki kapal penumpang menara Tianbao. Lin Bai dapat melihat bahwa orang-orang ini adalah anggota suku Tianji. Di antara mereka, lelaki tua botak adalah pemimpinnya, sedangkan cendekiawan Ye Jing, Liu Yuan, dan wanita pemarah Qin Yijun bersama mereka. Kebetulan sekali, Lin Bai, apakah kamu akan meninggalkan Gunung Huolian hari ini? Orang tua botak itu datang dan melihat sekilas Lin Bai. Dia datang dan berkata sambil tersenyum. Lin Bai berkata sambil tersenyum, ya, saya telah mengganggu Gunung Huolian selama beberapa hari, tapi saya masih merasa tidak enak karenanya. Jadi saya berencana untuk pergi dulu dan pergi ke tempat lain di tanah Asia Selatan. Orang tua botak itu berkata sambil tersenyum, yah, pemandangan daratan Asia Selatan juga sangat sedikit di benua kuno. Setiap tahun, akan ada pejuang dari benua lain yang terkenal. Lin Bai bertukar salam dengan lelaki tua botak itu sambil tersenyum, lalu mereka semua kembali ke rumah masing-masing. Orang tua botak itu masuk ke kabin, dan Liu Yuan segera berbisik, "Tetua, kapan kamu akan mulai?" Orang tua botak itu mengedipkan matanya dan berkata dengan suara dingin, "Jangan khawatir. Ketika kamu meninggalkan Gunung Huolian, kamu akan mengatakan bahwa jika kamu mulai dari sini dan menarik perhatian Wanbao Zhenjun, aku khawatir kita akan memilikinya. Untuk menimba air dari ketiadaan. Tapi untungnya, sudah lebih dari 10 hari sejak ulang tahunnya. Kali ini, tidak banyak orang kuat di kapal penumpang Tianbao Lou. Bahkan jika kita bisa melakukannya nanti, kita masih bisa memenangkan permainan." 3 jam kemudian, kapal penumpang di kapal feri Qianlong perlahan meninggalkan pelabuhan. Karena para prajurit yang datang ke Gunung Huolian untuk merayakan ulang tahun mereka pada dasarnya telah meninggalkan Gunung Huolian beberapa hari yang lalu, tidak banyak prajurit di kapal penumpang menara Tianbao. Hanya beberapa ratus prajurit. Salah satu yang paling mencolok adalah sekelompok orang dari suku Tianji dan Lin Bai. 2 hari kemudian, kapal penumpang menara Tianbao berlayar di Sungai Manwujiang dalam keadaan tenang. Meskipun ada setan di jalan, monster ini tidak berani menyerang menara Tianbao dengan mudah. Sepanjang perjalanan, suasananya damai. Saat fajar, Lin Bai dan Ye Suxin berdiri di sisi pagar kapal penumpang dan menyaksikan matahari terbit di Sungai Manwu. Hampir 3 hari lagi dari suku Daogu. Ye Suxin terkekeh. Lin Bai membelai rambut Ye Suxin sambil tersenyum dan bertanya, "Kita semua datang ke daratan Antartika bersama-sama. Bagaimana kamu tahu begitu banyak?" Ye Suxin mengeluarkan gulungan dari tas penyimpanannya dan berkata sambil tersenyum, "Karena aku membeli peta. Di seberang Sungai Manwu, terdapat 1.800 feri, yang dapat menjangkau hampir separuh daratan Antartika." Lin Bai membuka peta itu dan melihatnya dengan senyum pahit. Pada saat ini, lelaki tua botak dan Liu Yuan datang ke belat, melihat ke arah Lin Bai, berjalan ke sisi Lin Bai, dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah matahari terbit di Sungai Manwu sangat indah?" Lin Bai terkekeh, ini benar-benar pemandangan langka di benua kuno. Orang tua botak itu tersenyum misterius saat ini dan bertanya, "Saudara Lin Bai, apakah Anda ingat bahwa di Pegunungan Qingyun, Anda pernah mendapatkan keterampilan menyembelih naga dan keputusan pengendalian hewan langit dan bumi dari nenek moyang binatang kekaisaran?" Orang tua botak itu tiba-tiba mengubah kata-katanya dan bertanya pada Lin Bai. Mendengar ini, Lin Bai mengerutkan kening dan menatap lelaki tua botak itu. Dan Ye Suxin juga merasa suasana di sekitarnya menjadi ada yang salah. Lin Bai tanpa sadar melindungi Ye Suxin di belakangnya dan berbisik, "Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan."